tenggorokan disebut dengan al-halqu. Nggih. Terus menawi piantun sapunika boten gadah napa lisan nanti napa saged sadaya napa menawa Pak? Betul nggih, boten saged. Ya, jangankan tidak punya lidah, sebatas lidahnya pun apa? Cedak. Sariawan. Nggih, sariawan cedak kan tidak bisa bilang huruf apa? R. Nggih. Arifin nggih, kalau itu betul deh. Alifin. Orang Sunda itu tidak bisa bilang apa huruf? R. R. Betul. Nggih, Arifin dibaca Alifin. Arifin. Nggih, Arif dibaca Alif. Arif betul nggih. Nah, Pak Arif betul nggih. Adalah Pak Arif betul. Ya, jadi kata Rasul dalam lisan kita ya senantiasa apa mau? Senantiasa basah. Harus basah dari zikir kepada Allah. Dan zikir ini tadi disebutkan bahwa tersebut al-baqiyatus sholihat, lebih baik di sisi Rabb panjenengan karena besar pahalanya dan lebih baik dalam masalah cita-cita kita di hadapan Allah. Ya, maka kita kaitkan dari surah Al-Kahfi ayat 46 yang semua muliakan dalam surah At-Takabur. Ini semua ulama sepakat insyaallah At-Takabur sapunika berjumlah 8 ayat 1 sampai 8 atau 8 ayat yang Allah turunkan sapunika di mana? Di Makkah Al-Mukarramah. Ya, Allah turunkan surah tersebut di Makkah sebelum hijrahnya Rasul ke Madinah. Kenapa? Karena ayatnya itu sangatlah apa? Tegas dan pendek. Ya, karena orang-orang Arab dulu itu kebanyakan mereka itu berbangga-bangga dengan harta yang mereka miliki. Ya, termasuk dalam surah termasuk dalam surah Al-Humazah. Kita nama betul? Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan. Ya, yang mana mereka itu mengumpulkan harta wa'adadah dan hitung-hitung terus dan takut kalau hilang. Ya, dari harta yang dia miliki, hitung-hitung terus, apalagi untuk mengeluarkan. Kelong menipu anjri apalagi sampai dikeluarkan, sangat takut sekali. Kecuali bagian Bendara. itu betul nopo-nopo. Hitung-hitung atau mesin itu betul nopo-nopo karena bukan hartanya sendiri, betul. Dan bendahara itu kalau bisa nyimpannya jangan di rumah harta masjid atau harta nopo sampai kita kan sekarang ada ATM betul ATM tabungan atau yang penting jangan sampai masuk ke dalam rumah. Boleh masuk ke dalam rumah ya, tapi hati-hati banyak fitnah, transaksi pun sebagainya ya, karena kenapa? Itu uang panas. Kita apa betul Pak? Panas banget kita kalau komplain alhamdulillah, kunjul alhamdulillah, tapi naik sudut itu gimana? Wah, itu mungkin malah gantos. Kalau sedikit tidak ada masalah, kalau besar itu lagi ya terus ngomongin seterusnya. Maka bendahara yang jujur dan yang baik ketika mengarahkan dalam sebuah kebaikan bagi bendahara tersebut itu dua pahala. Dalam surah Al-Humazah memang ada kaitannya dengan surah Al-Nasr. Manusia itu merugi kecuali beriman, beramal soleh, menyampaikan kebenaran, menyampaikan kesabaran ya, terutama satunya dalam bab ini dalam bab bermegah-megahan. Ya, dalam surah At-Takatsur dari lafaz takatsara yatakatsaru. Jadi kan mangartos sekalian Allah muliakan ketika kita keswalayan atau di supermarket itu ketika ngambil barang-barang ngambil troli itu bayar itu tentu Pak kasir itu kata apa nih Mani. apa nih takatur kayak seperti itu kayaknya lafaz kadir itu dari serapan bahasa Arab ini artinya mereka sengaja membuat nama kadir atau kasir betul ya, karena memang tempat-tempat menyimpan harta atau membayar. Ayat yang pertama Allah berfirman kama qala ta'ala alhaakumut takatsur. Alha itu apa? Telah melalaikan atas kalian at-takatsur itu apa? Bermegah-megahan. Ya, di sini Islam tidak melarang kita itu menjadi orang yang kaya. Allah bukan apa? Melarang. Ya, karena Rasul mengatakan innallaha yuhibbul abdan taqiyyal khafiyal ghaniyah.
Wat tuqa wat afafa wal ghina. Ngapunten iki fokusnya penting ghina, sugih ngoten ya. Jadi terakhirnya antun remen dengan kesugihan apa pesugihan? Kesugihan. Kekayaan. Ini pesugihan malah bahaya nih Pak. Huruf kekayaan dengan ya kesugihan dengan pesugihan itu kan bedanya lebih Pak. Ya, dalam sebuah hadis Rasul mengatakan ya kita hendaklah berdoa kepada dengan lafaz Allahumma inna nas'aluka al-huda, betul? Wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya saya meminta kepada Engkau al-huda. Huda itu apa? Petunjuk. Wa tuqa dan sifat ketakwaan. Wal afaf dan kemuliaan. Jadi diri saya, harga diri saya itu mulia di hadapan Allah dan hadapan manusia semuanya. Wal ghina. Apa itu ghina? Kekayaan atau cukup. Ajeng damel griya cukup alhamdulillah. Boten kedah kathah. Nggih, kurun tumbas motor cekap. Alhamdulillah boten kedah kathah. Nggih boten Pak. Nggih, purun bayar infak bulanan anak boten kedah kathah. Tapi napa? Cekap alhamdulillah. Nggih napa boten? Betul. Nah, penting cukup itu sudah sangat luar biasa. Nggih, maka tidak ada masalah ketika kita minta sifat kaya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, bahkan dalam hadis tadi Rasul mengatakan innallaha azza wa jalla Allah sapunika nggih yuhibbul abda, sangat suka sekali kepada hambanya, yuhibbul abda at-taqiyya. Taqiyya itu apa? Bertakwa. Al-khafiyya, khafi itu yang gampang untuk menyembunyikan amal ibadahnya. Nggih, abdal taqiyya, al-khafiyya, al-ghaniyya ingkang sugih. Ya, ini perihal kaya ini memang banyak tafsir, yaitu kaya apa Pak? Iman, kaya rasa syukurnya, kaya rasa terima kasihnya, dan seterusnya. Kaya kesehatannya, kaya fisiknya, kaya ekonominya. Ya, itu kita katakan penting adalah cukup. Ya. Terus bagaimana kayanya seorang muslim saat menekor? Apakah hanya bisa dilihat dengan harta saja? Tidak. Ya, maka dalam sebuah pepatah Arab mengatakan idza kunta dza qalbin qulub wa anta wa malikud dunya sawan. Jikalau dengan itu punya hati yang sifat apa? Qanaahnya tinggi, trimo ing apa? Antum ikut dhuwur jenengan kali raja yang ada di dunia ini niku sami mawon. Sama derajatnya. Kenapa? Memiliki rasa qanaah. Idza kunta dza qalbin qulub, apabila kita punya rasa qanaah yang tinggi, terus dalam rasa syukur seperti ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang paling tinggi adalah asyukru itu sendiri. Maka itu asyukru berterima kasih. Asyukru itu dalam bahasa Arab seperti itu. Rasa syukur kita yang paling tinggi itu pertama adalah asyukru. Maka itu syukru terima kasih matur nuwun kepada manusia. Ya, karena beliau bersabda, man la yashkurun nasa la yashkurullah. Barang siapa ingkang boten matur nuwun kepada manusia, maka mustahil dia pun akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan apa? Kesyukuran kita atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu sifat qanaah, yaitu menerima daripada setiap pemberian Allah. Qanaah niku nggih trimo ing panggung. Setelah bersyukur, berqanaah. Yang ketiga adalah bersifat zuhud. Zuhud itu apa? Mensedikitkan perihal dunia. Sampun gadah setunggal alhamdulillah pun cekap. Ya. Jenengan sampun gadah harta ingkang punjul, ya diberikan kepada orang lain karena sudah merasa cukup, itu alhamdulillah. Ya, contohipun kita takmir nggih gadah harta dan salito teman. Ya, dia merasa cukup, dia punya harta di rumahnya kata alhamdulillah. Insyaallah kita amin. Hartanya dia berikan kepada Pak Budi. Pak Budi, kalau gadah harta ini 5 juta, ini jadinya mawon. Ya, beliau punya sifat zuhud karena sudah cukup hartanya di rumah, diberikan ke Pak Budi. Dan adalah Pak Budi juga jadi orang yang zuhud. Kalau
nggih sami. Kula nggih sampun gadah anak to, Pak. Nah terus pripun niki? Oh nggih, diparingi Gusti mawon. Contoh iki nggih. Contoh. Contoh macam niku. Nah, kula ndelala dereng sekuat panjenengan. Kula nabi bersyukur iki Pak. Akhirnya saya terima. Alhamdulillah. Contoh niki Mas sekalian. Contoh. Saya tahu betul Pak. Saged. Zuhud kula bersyukur. Saged nggih. Saged mawon. Ini contoh yang bisa kita amalkan. Yang bisa kita amalkan. Kapan biji boten apa-apa. Itu contoh daripada apa? Zuhud. Dia sudah pernah cukup. Sampun gadah motor setunggal, pun ingkang sanes diparingi pondok misalkan untuk amal ibadah, untuk amal soleh. Itu daripada zuhud, mengurangi timbangan akhirat. Ini pun apa Pak? Zuhud artinya. Ya, apakah zuhud harus menggunakan pakaian cokang samping? Boten. Itu saja zuhud, tapi apa Pak? Kiri. Ya, zuhud itu adalah sesuai dengan kebutuhan kita. Ya kita butuhkan disampun. Ya sudah cukup seperti itu. Ya karena kenapa? Nanti kalau kita tidak punya rasa cukup, sifat apa? Kezuhudan yang tingkat ini, ya Allah mengatakan pertama bahwa al-hakumut takatsur. Sungguh telah melalaikan kepada kalian bermegah-megahan. Sampai kapan hal tersebut kita laksanakan? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kita benar-benar menziarahi kematian. Ya, kapan? Sampai kita meninggal. Ya, yatun menawi sampun sedo niku insyaallah atau bahkan mustahil yang masih bermegah-megahan dalam hidupnya. Kira apa betul? Ya apa sebabnya Pak? Mursyidho. Ya Mursyidho sakit megah-megahan, kebanggaan. Ya dulu ada dua bani, ya dua kabilah besar, kaum Khosraj dengan kaum Aus yang tidak pernah bisa bersatu. Ya karena kenapa? Bab harta. Ya di antara mereka berlomba-lomba antara ini loh kaum yang paling kaya, kaum Khosraj dan kaum Aus. Ya, bahkan ketika pembesar orang yang sugih kaya di antara mereka itu sampun meninggal, ya masih ada juga bahwa sisi pendapat di antara mereka pertentangan. Oh, ini loh tak jak nek kuburan, ini loh uang saya paling sugih di kaumku, pamer padahal sudah mati orangnya, sudah meninggal. Pasti apa Pak? Masih bermegah-megahan, tapi orang lain yang bermegah-megahan yang sombong itu orang lain, bukan orang yang berada di dalam kubur. Hatta zurtumul maqabir. Nanti nang artos, mungkin sampun wonten makam, wonten kuburan, boten saged takabur meneh. Mungkin apa boten? Nek tasih saged nek kebangetan. Ya. Bangetan sangat Ibu sekalian. Ya, apa contohnya? Contohnya berpesan kepada orang mungkin nek kula sedo nggih didamelke pesta. Nanti nek kula sedo undani sedaya piantun prasaja niki supados. Itu namanya takabur. Ada niatan agar dibilang saya dalam keadaan usul khotimah itu ya. Terus takziah niku sifatnya apa? Khotimah sholat. Ya, agak memaksakan walaupun dia membutuhkan. Tapi tidak seperti itu. Karena kenapa? Muazzin itu semua Allah yang mengarahkan, Allah yang menuntut jalannya kepada tempat tersebut, kepada orang yang telah meninggal. Dari kapan? Dari sekarang kita memupuk ukhuwah, dari sekarang kita mencari sebuah perbekalan akhirat, bersaudara karena ikatan la ilaha illallah. Insyaallah ketika hati sudah bersatu, kaum Khosraj dan kaum Aus pun bisa bersatu. Kenapa? Rasul telah diutus di atas lafaz tauhid la ilaha illallah, mereka bersatu dan tidak saling bermegah-megahan lagi, bersombong-sombongan dalam hidup mereka. Kenapa? Sudah punya iman dalam hati mereka semua. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Itu sifat bermegah-megahan. Sebenarnya kok itu tidak ada habisnya. Sampai kapan? Sampai orang itu meninggal. Ini bahasa biasanya. Lafaz dohirnya sampai kapan? Sampai kita datang ke makam. Atau mengingatkan dalam masalah apa kematian. Ya maka harus mengatakan dzakiru hadibil ladzat maut. Ya, dapat di antara kita itu nopo sering memberikan pesan, pengingat tentang pemutus dunia, pemutus nikmat-nikmat apa dunia. Apa sebenarnya itu mengingat kematian. Nah itulah kenapa baginda Muhammad SAW dan banyak para ulama salaf terdahulu, para ulama apa
itu biasanya sebelum wafatnya sudah menyiapkan kain Kafan. kain apa Pak? Kain kafan. Berapa helai lagi? 3 helai berwarna putih, sahuliyah, bening, wangi dari negeri Yaman. Kain kafan sinten? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal pun seperti itu. Banyak di antara para ulama kita yang memiliki kain kafan untuk dirinya sendiri. Ya, apa sebabnya? Aja maksiat ningali kain kafan sudah siap. Oh, betul sih Mas. Seperti itu. Aja nopo-nopo kain kafan itu dipotong. Ya. Maka dulu Kiai Hasan Abdul Sahal, ya ketika masa-masa awal-awal santri baru datang ke pondok ini, ya diberikan pesan kepada para wali, wahai para wali-wali semuanya, bekalilah putra putri jenengan dengan pencot 1, artinya pasrah ini. Yang kedua bekal dengan kain kafan. Ya, kain kafan. Akhirnya wali-wali gitu, pedih loh. Untuk apa Kiai? Untuk persiapkan. Ya, jangan dikira ketika anaknya yang ikut jenengan pondok itu tidak ada yang berjuang mati-matian. Yang nama buatan santri ini musyedo wonten pondok Pak. Apa? Ada di kata. Ya. Angkatan pulau dari 1000 orang itu yang sama musyedo itu sampun 30-an yang sudah meninggal. Dari 1000 orang ya, angkatan saya dulu 2013 di pondok itu 1000 orang. Yang meninggal 30 orang sudah. Ya, 30 orang. Ada yang sakit, ada yang agak sebagainya seperti itu. Nanti ikut panjenengan atau tidak Pak? Yang sedo. Betul suka betul. Kemudian berkata nama Kata sangat. sesekali. Dan insyaallah. Kenapa Allah masih pilih kita sekarang sampai detik ini kita masih bisa ibadah, masih sakit umur-umur tadabbur Quran? Ya, apakah bertemu dengan saya saja? Kan tidak. Artinya Allah ingin kita itu lebih dalam kebaikan dan lebih lagi mempersiapkan bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai orang itu menziarahi kubur baru dia tahu, oh berbekal itu ternyata sifatnya apa? Menaikkanku dari ibadah kepada Engkau. Kenapa? Ya, karena pakaian kita tasnya adalah apa? Satu kawan kain kafan. Rumah kita adalah apa? Kuburan. Apa? Makam. Makam sana ya. Apa rumah kita aslinya itu sekalian yang di dunia ini? Pakaiannya kafan, galai, mohon ya. Rumah kita aslinya pun itu apa sekalian? Bukan makam, bukan kuburan. Yang lahan. Kuburan itu terlalu besar, betul. Yang lahan itu berapa? Makam, bahan itu cilik menit tak lagi. Nyata mawon tak betul. Nyata. Itu rumah kita yang lahan mawon. Kuburan itu sebagai tambahan saja hiasan, supados boten keambuh betul. Ya, supaya tidak dicapik-capik oleh hewan buas. Yang lahan sampai mawon rumah kita seperti itu. Ya, itu dalam sifat dohirnya, tapi dalam sifat maknanya, ya maka doa-doa ketika orang itu meninggal dengan apa? Allah maghfir lahu wa Allah akrim nuzulahu wasim madkhalah, dan luaskanlah tempat dia itu masuk ke alam yang lahan tersebut. Ya, bisa Allah jembarkan, bisa Allah berikan keterangan yang sangat terang-benderang itu sangat atas izin dari Allah, tergantung amal ibadah kita ini. Semoga kita tergolong di orang-orang yang Allah berikan manfaat dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hatta zurtumul maqabir alla sawfa ta'lamun. Sekali-kali tidak. Ya, kemarin tidak tersebut keperbuatan megah-megahan tadi. Kata Allah, sekali-kali tidak. Megah-megahan tersebut tidak dapat memberikan orang yang Allah selamat. Ya, kalla sawfa ta'lamun. Sekali-kali tidak, sungguh nanti kalian akan mengetahui. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Allah mengulang di ayat yang keempat 2 kali. Kemudian sungguh sekali-kali tidak kalian akan mengetahui. Ya kapan? Ketika kita sudah masuk di lahan kita. Nabi mangantos. Oh, mau betul. Ya. Hasil apa? Tinggal menuai hasil saja. Ya, sinten mawon piantun ingkang ngunduh, nah sinten mawon piantun ingkang nandur mundur. Kalla sawfa ta'lamun tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak. Ya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Jikalau kita semua kata Allah mengetahuinya dengan ilmu penuh keyakinan. Ya, ilmal yakin. Ini namanya ilmu yakin. Ya, nanti kalau sudah ya ada orang meninggal di depan kita, namanya adalah
yakin. Mungkin nek sampun kita sedo niku napa Pak? Hakul yakin. Iki lebih ilmu yakin dulu. Kita mengimani tentang kematian. Yakin itu napa Pak? Apa? Ya dalam surah al terakhir Al-Hijr ya terakhir Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin, dan ibadah ini harus panjenengan sampai datang kepada jenengan sebuah yang yakin. Yakin itu apa? Maut, kematian. Ya, maka kalau beda rencana ya setiap waktu ditangguti kapan nikah atau hari anyel kapan nikah dibalas dengan dia kapan mati. Buat akhirnya buat tenang mulai kapok ya Pak. Setiap tahun tanya terus kapan nikah, jomblo tadi Pak Idil lagi terus dibalas dengan beliau kapan sedo. Langsung. Balik buat teman-teman mulai kapan nih Pak. Dan itu jawaban yang tenang. Mas Wahyu aman ya? Kapan nikah, kapan sedo. Benar? Iya. Kita terus sejadah dulu ya Pak. Ya, kala sautata lamun kala lamuna ilman yakin, sekali-kali tidak. Jikalau kita mengetahui dengan keimanan yakin terkait tentang perihal kematian, kita dan akan berbuat bermegah-megahan sampai berfoya-foya membuang-buang harta kita, waktu kita. Ya, kalau kita memiliki ilmu yakin, ini nanti ilmu yakin. Kalau orang meninggal di depan kita, nama ainul yakin, kita melihat dengan langsung pandangan kita. Kalau kita meninggal disebut dengan hakul yakin, sudah hakikatnya kita sekarang ya berada di sana. Ya mungkin dengan mengatas Ka'bah gitu. Ka'bah itu berikut Pak. Di kota gitu. Mekah, belum sejepat. Ini namanya adalah ilmu yakin. Ya, terus dengan lihat televisi, Ka'bah nonton itu tuh, itu apa? Idol yakin. Ya, besok atau kapan-kapan dengan langsung berada di depan Ka'bah. Amin ya Rabbal alamin. Disebut dengan apa? Hakul yakin. Jebule. Tapi gak menonton, bukan satu jebule apa kotak bener bukan sah. Ilmu yakin itu fikihnya, ilmu yakin ningali dari perantara YouTube nomor gitu. Sementara ketika tidak datang Mekah benar-benar untuk ihram, untuk koma sebagainya disebut dengan hakul yakin, hakikat yang sebenarnya. Ya, kalla lam ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim. Setelah kita meninggal, kehidupan berikutnya adalah hari kiamat, kemudian hari kembang kita. Betul ya Pak? Kembang kita digiring kepada mahsyar, dihisab, ditimbang amal kebaikan kita. Haud melewati telaga dulu kalau Allah izinkan. Semoga kita menjadi hamba-Nya Allah, umat Rasul yang dapat menampung air di dalam telaga Allah dan beliau. Amin ya Rabbal alamin. Di bermenikah sampun diberikan bagi-bagi rapot yang menerima dengan tangan kanan selamat. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira, akan dihisab dengan hisab yang mudah. Jadi pun satu kok ada kesalahan yang kita perbuat, Allah bukakan, langsung Allah hapuskan. Itu nama saya pun hisaban yasira. Ya maka ada sebuah doa yang berlafaz Allahumma hasibni hisaban yasira. Diperbaiki lagi doa tersebut. Ya Allah, hisablah saya dengan hisab yang mudah. Apa satu kok atas itu ketika kita berbuat salah, Allah catat, langsung Allah hapuskan ketika itu pula. Sebaliknya ketika kita menerima naudzubillah menerima rapor dari tangan kiri kita atau belakang pundak kita, fasawfa yad'u thubura wa yasla sakira. Dalam kehinaan Allah jebloskan dalam neraka sakir, naudzubillah. Oke, daripada perbuatan tadi tsumma latarawunnal jahim. Kapan ada jahim tersebut? Jahim itu adanya nanti setelah kita dihisab, dunduman rapot amal kebaikan dan keburukan kita ditimbang, yang beratnya mana nanti ditimbang oleh Allah SWT sebelum kita melewati sirat. Apa itu sirat? Jembatan. Sirat itu jembatan yang lurus. Kalau jisr itu ke kiri jahanam. Ya, terus mungkin Allah akan bisa gambaran seperti ini, panjang, yang kanan ini surga yang disebut dengan qantaratu al-jannah. Ya, jembatan yang ke surga, ini jisru jahanam, jembatan yang ke neraka. Adapun yang lurus ini disebut dengan apa? Sirat. Sirat mau kita ya, buatan siratal mustaqim lagi tidak. Ya, tidak ada namanya jembatan siratal mustaqim, sebagaimana tidak ada namanya burung ababil, tidak ada. Ya,
Nanti namanya sirat. Nah, sebelum kita melangkah sirat di depan sini, apa kata Allah tadi Bapak sekalian? Tsumma latarawunnal jahim. Sungguh kita berdiri, kita akan Allah melihatkan apa? Jahim itu ada di bawahnya sirat. Jembatan bawahnya itu apa? Jahim, neraka jahim. Ya. Bahwa kita itu ada neraka jahim dan sirat itu kata para ulama lebih tajam dari 70 kali pedang tajamnya dan lebih tipis licin daripada 70 kali lipat daripada rambut kita ya. Ya, cuma nanti sifat-sifat yang bisa melewati sirat ini, ya kata Rasul di akhirat kelak ketika umat kita itu meminta kepada Nabi Adam, kata Nabi Adam, untuk mampu tidak berhak. Nabi Adam nyuruh kepada Nabi Nuh itu seperti tidak bisa. Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim, kata dia itu mampu sakit. Ibrahim kepada Nabi Musa kepada Isa tidak bisa semuanya berikan syafaat. Nabi Isa kepada baginda Muhammad SAW dengan mengatakan, ya hambaku nanti, aku nanti di akhirat kelak ketika melewati sirat ini, jahim di bawahnya betul. Tsumma latarawunnal jahim. Sungguh kalian akan melihat jahim ini. Ya, pertama sifatnya itu seperti barat itu nama kilatan petir, betul ya, sampai ke surga. Semoga kita seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Sebatas kilat cahaya, langsung sampai ke qataratul jannah. Gitu ya. Allah Ta'ala semua. Yang kedua, seperti arih, seperti mengalirnya udara. Ya, udara itu sok banter, angin ya, sok banter, ya sok sepoi-sepoi, tapi bisa melewati dengan mudah. Kita jadi sampai. Yang ketiga, seperti seekor burung yang berterbangan, sok banter, sok alam, tapi dia bisa melewati apa bau sirat dan selamat dari neraka jahim. Kanan kiri ini jahim seperti ini pun. Ya, terdapat rantai-rantai kanalin atau sama kan sekalian seperti ini kok besi ikan ini loh daging di toko-toko ini apa? Pengangkat daging itu loh ikan di pecek-pecek itu loh kan. Ya, terdapat di kanan kiri kanalin minanar. Ya, dari rantai-rantai yang siap memasuk ya dari tubuh manusia atau daripada lisan manusia ya, di bawah neraka jahim tersebut. Alhamdulillah. Ada yang terbang seperti seekor burung tadi. Yang terakhir ada yang jalannya dengan cara hardua melangkah seperti itu. Itu terakhir orang yang memberikan kemudahan melewati sirat atau jembatan yang panjang tadi. Ya. Setelah itu tidak ada. Tapi Rasul tetap berikan pertolongan kepada umatnya dengan lafaz salim. Apa itu salim? Selamatkanlah. Masih ada ternyata. Ya, masih ada memang yang orang yang memiliki iman walaupun sekecil berat darah, ya, seberat darah biji sawi, biji atom sekalipun, kata Rasul salim. Selamatkanlah orang yang tadi. Karena kenapa? Masih punya iman dan dia juga beriman kepadaku, kepada Rasulullah SAW. Jadi Allah mengatakan tsumma latarawunnal jahim tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sungguh kalian akan ditanya oleh Allah tentang kenikmatan yang ada di dunia ini. Ya, nanti ada kisah yang namanya hadisnya Abu Khaitamah. Cuma agak panjang kisahnya. Intinya ketika Rasul, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar, ketiga orang mulia ini keluar dari rumah, kenapa? Dalam keadaan lapar banget. Ya, ketiganya ini pergi ke rumahnya Abu Khaitamah ketika itu. Ya, Abu Khaitamah tidak ada, adanya Ibu Khaitamah. Rasul salam sekali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bukan dijawab. Dua kali bukan dijawab, tiga kali tidak dijawab. Berikut pulang. Ketika mau beranjak pulang, Ibu Khaitamah keluar. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaget. Ternyata jadi kan terberikut aku. Kenapa tidak jawab salam saya? Saya tadi jawab salam, cuma kalau sengaja dibalik pintu. Kenapa? Supaya engkau mengulangi salam sebanyak 3 kali. Saya bagi kata. Kalau jadi hanya sekali salam, kalau buka dapat 1 salam saja. Itu pintarnya dia seperti itu. Ada apa Rasulullah? Kata beliau, selamat datang di rumah saya. Gini. Abu Khaitamah lebih bentar, kata Abu Khaitamah. Ayo monggo kinarat masuk ke dalam. Ini bolehnya seorang perempuan atau istri dia memasukkan
laki-laki dengan syarat ke rumahnya itu apa? Laki-lakinya itu jujur, amanah dan orang alim, dan tidak hanya satu orang saja dengan bawa 3 Rasulullah, Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Bukhaifah datang membawa air yang sangat segar dari pegunungan. Rasul lapar, sahabat dan juga lapar, semua juga haus. Nah, karena Bukhaifah ini punya satu taman atau kebun kurma yang luas, ya, oleh beliau dipanenkan, dikasih ke Rasulullah. Ya, kata Abu Bukhaifah, ya Rasulullah, ini nama boten. Apa kata beliau? Sampun cekap. Ini bukti bahwasanya kalau kita bertamu ditawarkan apa-apa boten sah. Ibu. Sah, sedoyo itu didapat. Mungkin pun sudah didapat itu bungkus kulit lagi. Nah, tidak boleh. Sudah cukup disampun. Ya. Umar mengatakan, ya Rasulullah, tadi kan kita keluar dari rumah sama-sama dapat dalam keadaan lapar, tidak punya apa-apa di rumah. Apakah kurma yang kita makan, minuman yang kita minum nanti dalam keadaan lapar ini akan dimintakan sebuah pertanggungjawaban? Rasul membaca surat At-Takabur ayat terakhir, "Tsumma latus'aluna yauman idzin 'anil na'im." Ya Allah, dalam keadaan lapar mulai lagi, ya, makan secukupnya, buatan bungkus, buatan kerau, lagi itu masih dimintakan pertanggungjawaban di akhirat kelak tentang nikmat-nikmat yang kita rasakan. Apalagi yang itu bukan ujian, ya, memang dari nikmat dari Allah. Kalau sia-siakan atau diingkari, maka inna adabi asyadid lagi, sesungguhnya adabun itu sangatlah pedih. Bersyukur ditambah, kufur kurang apa adab? Ada. Ya, bersyukur tambah. Kenapa kufur dan kurang? Ya, lebih daripada itu. Ya, kalau kita logikakan, bertambah, bersyukur kan ditambah. Kok ingkar kok dan kurang? Ya, karena tadi, ya Allah mengulangi lafaz satu ayat dalam surah Ar-Rahman, ya, okay? Ayat 31, sebanyak 31 kali dengan lafaz tabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Al-Mursalat 8 kali. Wa ilu yawma idzin lil mukadzimin. Pada hari ini, ya, akan celaka bagi mereka orang-orang yang mendustakan nikmat-nikmat Allah. Ditutup dengan kata-kata yang terakhir, "Tsumma latus'aluna yawma idzin." Kemudian sungguh akan ditanyakan pada hari ini, hari kiamat, tentang kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Allah a'lam bishawab. Oke, jadi tanda semangat itu lagi Pak. Aman ini. Saya gini kalau sudah tadi sampun gini ini kan persiapan antar takdir aja. Tidak kurang insyaallah ini pun saya persiapan rumiyin. Kemudian satu lagi terakhir dari saya Pak Ustaz menyampaikan ada 2 orang yang nanti Allah memberikan contoh kepada keduanya. Pertama ini orang yang paling kaya di dunianya, tapi Allah celupkan dia sekali di dalam neraka. Orang yang paling kaya dan pernah rekoso, bukan pernah numpak motor prima misalkan seperti itu contoh. Bukan pernah mogok motore, bukan pernah kebaran motore contoh. Ini seperti itu. Kaya banget, bukan pernah rekoso. Tapi Allah coba dia cebloskan ke dalam neraka sekali otak belum. Orang yang kedua, hidupnya rekoso terus, tidak pernah nikmat, tidak pernah punya tabungan, tidak pernah punya simpanan, rekoso di dunianya. Tetapi Allah coba dia masukkan ke dalam surga. Akhirnya ditanya, wahai aginia, orang yang di dunia, setelah aku tadi kata Allah cebloskan ke dalam neraka, apakah ada kenikmatan yang kamu rasakan di dunia dulu? Apakah orang pertama tadi? Tidak ya Allah, saya tidak pernah merasakan nikmat apapun. Saya menyesal, kata yang pertama tadi, karena saking adabnya pedih sekali. Orang kedua pun ditanyakan, wahai miskin, fuqara, kata Allah, apakah kamu pernah rekoso? Apa ada rekoso? Susah di dunia kamu dulu? Apa kata orang tadi? La ya Allah, tidak pernah ya Allah. Karena kenapa? Terhapuskan, terbalaskan dengan masuk ke dalam surga. Walaupun cuma sekali toh, ya, yang akan meneruskan, yang akan abadi kekal selama-lamanya. Ya, maka sebenarnya kekayaan dunia yang kita miliki ini tidak ada apa-apanya, bahkan kalah dengan al-baqiyatus sholihah. Ya, maka bagaimana kita berani untuk berbuat takabur, bermegah-megahan, berkoyak-koyak, na'udzu billahi min dzalik. Masih banyak orang yang membutuhkan daripada pertolongan, bahkan harta kita itu bukan milik kita sejatinya, kita mau tahu sekalian. Makan yang kita makan itu akan habis, tapi yang kita pakai tak rusak. Harta yang kita sedekahkan yang tidak akan pernah habis dan tidak pernah menangis. Karena itu bisa kita sampaikan dalam
tadabbur surah At-Takatsur pada malam hari ini. Mugi-mugi sedheripun para jamaah kepada kita keistiqomahan dalam dalam ibadah kepada Allah SWT, dan kita menjadi hamba-Nya Allah yang mudah untuk mensyukuri daripada segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna uluman tanfa'una fid din wa dinil akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.